Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih, pembahasan fikih ada teka-teki. Saya ingin meniru kayak anak kecil itu loh, yang dia bisa mengalahkan Google itu loh. Wahai Google, sholat apakah yang dia beda niat, beda pelaksanaan? Loh kok bisa? Adakah prakteknya? Ada. Apa itu? Wahai Google, coba jawab. Jawabnya adalah, kalau misalnya seseorang itu melaksanakan sholat Jumat dan dia makmum masbuk karena dia tertinggal, dia datang ke masjid, dan ketika dia datang ke masjid, imamnya itu sudah tasyahud akhir atau sudah selesai melaksanakan ruku dalam rakaat yang kedua. Karena itu maka seseorang niatnya adalah niat sholat Jumat, tapi setelah itu prakteknya melanjutkan sholat duhur menjadi 4 rakaat. Dia melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat sebagaimana sholat Jumat. Itu artinya dia niatnya adalah niat sholat Jumat, tetapi prakteknya adalah praktek sholat duhur. Itu arti beda niat, beda pelaksanaan. Bukankah misalnya dalam hukum kaidah fikih mengatakan bahwa ma yushtaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubtil, tapi itu telah keluar dari kaidah ini. Kemudian yang kedua, coba Google bisa jawab gak? Sholat apakah di siang hari yang dia disunnahkan untuk jahar, untuk membaca surat-surat, membaca Al-Fatihah itu dengan suara nyaring, padahal dia sholatnya sendirian? Ayo, kalau duhur disunahkan untuk sirri, asar sirri. Coba Google bisa menjawab gak? 1, 2, 3. Sholat apakah dia? Nah, bisa kan? Jawabnya adalah dia sedang menjalankan sholat Jumat tetapi dia masbuk. Ketika dia sholat Jumat tapi masbuk, dia mendapatkan 1 rakaat. Setelah imamnya salam, maka dia naik menambah 1 rakaat. Dan ketika dia sholat sendirian tadi itu, karena menambah 1 rakaat lagi, dia disunnahkan untuk jahar. Itu pertanyaan yang kedua. Bisa. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, sholat apakah yang dia sendirian, tetapi ketika sendirian itu pahalanya dapat pahala jamaah? Ayo Google, bisa jawab nggak Google? Itu adalah sholat yang dia sholat sendirian tapi dia tidak bisa jamaah karena uzur. Karena uzur, misalnya karena uzur itu ya karena sakit, karena ada penyakit menular. Ini bahaya ini, kamu kan kena penyakit menular. Kalau kamu kena penyakit menular, nanti kalau kamu sholat jamaah, tular penyakitmu itu bisa menular melalui angin. Menurut dokter yang hafiz, dokter yang pintar, dan dokter yang adil, dan dokter yang bisa dipercaya, nanti kalau kamu sholat berjamaah, kamu bisa menularkan penyakitmu kepada orang lain. Atau ada orang lain yang diajak jamaah, orang lain yang diajak jamaah itu juga punya penyakit yang menular. Penyakit menular itu tidak hanya dengan cara bersentuhan, tapi juga dengan cara yang angin pun menurut dokter yang ahli, yang hafiz, dan juga yang adil, dia bisa menyebabkan tertular. Maka kalau model begini, walaupun dia sholatnya adalah sholat munfarid, dia sholat sendirian, tetapi dia mendapatkan pahala jamaah. Pertanyaan yang nomor 4, ayo Google, perhatikan benar. Orang haram sholat sebab najis yang menempel kepada orang lain. Apakah itu? Jadi orang dilarang untuk sholat, dia tidak boleh sholat karena ada najis yang menempel pada orang lain. Ayo, 1, 2, 3. Jawabannya adalah ketika ada orang yang lahir kembar siam, jadi masih dempet. Misalnya ada 2 orang lahir dan dia berdempetan, yang satu ini dia telah suci, tapi yang satunya ini yang dia kembar siam, jadi kembar siam. Yang satunya terkena najis. Dia tidak boleh melaksanakan sholat kalau misalnya yang kembar siamannya itu belum membersihkan najisnya.
Jadi hakikatnya dia membawa barang najis, tapi ini bagi mereka yang kembar siam. Jadi dia harus, kembar siamannya ini harus bersih, harus suci pula dari najis. Pertanyaan nomor 5. Awalnya dia dibolehkan untuk seseorang dibolehkan untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Tapi ketika dia di tengah jalan, dia tidak boleh mengqashar sholat. Kenapa dia? Ayo, 1, 2, 3. Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena ketika dia mau berangkat pergi ke sebuah daerah, maka dia niatnya adalah murni. Bisa karena dia untuk ngindangin musafir yang dibolehkan. Misalnya dia ngindangin saudaranya, tapi di tengah jalan berniat mencuri, mencuri motornya orang lain. Karena berniat mencuri motornya orang lain, maka dia telah berubah niat dari musafir yang dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat menjadi tidak dibolehkan, karena dia disebut dengan maksiat fis safar. Kan begini sahabatku, bahwa orang mendapatkan rukhsah itu disebabkan karena dia musafir. Tapi ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah, keringanan itu tidak boleh diberikan kepada orang yang maksiat. Dan maksiat itu dibagi menjadi 3. Ada namanya maksiat bis safar, ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar wa fis safar. Yang maksiat bis safar itu sejak awal memang dia niatnya musafir, itu niat perjalanan memang untuk mencuri, untuk maksiat. Nah, itu tidak boleh. Dia tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar, tidak boleh. Kalau maksiat fis safar, awalnya niatnya adalah niat yang bagus. Dia untuk silaturahim, untuk ziarah. Tapi di tengah jalan dia punya masalah, dia mencuri. Nah, dia berubah niat mencuri, lalu dia atau membunuh orang lain atau sesuatu yang sifatnya maksiat, maka dia tidak boleh untuk mengqashar atau menjamak sholat. Yang lebih parah lagi adalah karena dia musafir, karena bis safar, juga di tengah-tengah dia fis safar, niatnya itu di Surabaya mencurinya, sampai di Jombang dia mencuri. Itu namanya maksiat fis safar wa bis safar, atau maksiat bis safar wa fis safar. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Ayo Google, bisa menjawab gak? Tunggu teka-teki berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.